Bab 227. Bertemu dengan teman lama lagi. Wang Lin terbang secepat kilat. Hampir dalam waktu singkat, dia tiba kembali di susunan transfer kuno. Dia telah mengepung tempat itu dengan batasan sebelum dia pergi. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada yang salah, dia dengan cepat mengeluarkan batasan. Adegan di depannya tiba-tiba kabur. Riak muncul seolah-olah sebuah batu dijatuhkan ke air yang tenang. Segera, batasan kuno muncul. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di dalam susunan transfer. Dia mengeluarkan beberapa bahan dari tasnya dan meletakkannya di tempat yang seharusnya pada susunan transfer. Tak lama kemudian, dia melihat kembali ke arah Cloud Sky Sect. Wajahnya dipenuhi dengan tekad saat dia berbalik dan menempatkan batu roh berkualitas tinggi ke dalam susunan transfer. Tiba-tiba, susunan itu mulai bergerak dan sinar cahaya keluar darinya. Gelombang energi spiritual datang dari batu roh hingga berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, sosok Wang Lin menjadi kabur di dalam cahaya dan, dalam sekejap mata, menghilang. Setelah sekian lama, arai kembali normal. Di gurun Laut Iblis, suara gemuruh datang dari tanah. Gemuruh terhempas saat Wang Lin berjalan keluar dengan tatapan dingin. Dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya di depannya dan menghela nafas. Dia melayang ke udara. Setelah jeda, dia dengan cepat terbang ke timur. Tujuan Wang Lin adalah menemukan peta susunan transfer kuno dan peta planet Suzaku. Dia mengumpulkan banyak peta di Chu, tetapi tidak dapat menemukan Zhao sama sekali. Setelah menganalisis peta, Wang Lin menebak bahwa Zhao pasti berada di sisi lain Laut Iblis. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menyeringai. Dengan menggunakan akal ilahi yang seperti pemutus roh, dia dapat menemukan seorang teman lama. Setelah pembalasan ilahi muncul di lautan iblis, kabut yang menutupi lautan iblis menghilang sepenuhnya. Setelah beberapa tahun hujan hitam, lautan setan sekarang terbuka untuk dilihat semua orang. Kerudung asli yang melindunginya kini telah hilang. Di 999 kota dan hutan belantara Laut Iblis yang luas tinggal banyak orang jahat. Banyak dari mereka dicari oleh berbagai negara dan mencari perlindungan di lautan setan. Hilangnya kabut menyebabkan serangkaian peristiwa. Pertama, banyak negara peringkat 4 yang ambisius mengincar lautan setan. Tak lama kemudian, berbagai sekte dan keluarga kultivasi mengirim sekelompok murid ke Laut Iblis. Badai akan segera dimulai di negara ini. Adapun hujan hitam, itu dihilangkan oleh beberapa pembudidaya yang sangat kuat, atau laut setan tidak akan bisa dihuni. Air ini mengandung beberapa jenis racun yang tampaknya tidak berpengaruh banyak dalam jumlah kecil, tetapi setelah terpapar terlalu lama, itu menyebabkan penyakit. Biasanya, pembudidaya tidak terpengaruh oleh penyakit, tetapi hujan ini telah membunuh banyak pembudidaya tingkat rendah selama beberapa tahun ini. Akhirnya, beberapa pembudidaya yang kuat berkumpul dan akhirnya menghilangkan hujan hitam dari lautan setan. Namun, gelombang penyakit ini telah merusak generasi muda Laut Iblis. Hujan hitam sama berbahayanya dengan binatang buas bagi para pembudidaya, tetapi bagi binatang buas di Laut Iblis, itu sangat bergizi. Semua kekuatan binatang buas meningkat pesat berkat hujan, bahkan menghasilkan beberapa binatang buas. Meskipun kekacauan yang disebabkan oleh hujan hitam telah hilang, kekacauan yang disebabkan oleh binatang buas hanya menjadi lebih buruk. Sekarang, selain kota-kota di Laut Iblis,
hampir tidak mungkin melihat tanda-tanda pembudidaya di luar. Pada saat yang sama, pekerjaan baru yang berspesialisasi dalam berburu dan menjual inti monster muncul. Para pembudidaya ini bergerak dalam kelompok kecil dan semuanya telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Mereka membunuh binatang buas dan menjual inti mereka untuk mencari nafkah. Pada hari ini, di bagian dalam Laut Setan, di luar kota Suande, berdiri seorang kultivator berjubah putih, menatap ke kejauhan. Dia setengah baya, sangat tampan, dan memiliki mata yang bijaksana. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan perlahan turun di samping tembok kota. Begitu dia mendarat, dua orang berjalan keluar kota. Yang satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Laki-laki itu memiliki punggung yang agak bungkuk dan terus-menerus batuk. Seluruh tubuhnya tampak kecil dan bahkan merasa dia tidak bisa berjalan dengan baik. Wanita di sebelahnya justru sebaliknya. Tidak hanya cantik, dia juga tampak sangat cerah dan memancarkan aura pahlawan wanita. Keduanya mengenakan jubah biru. Mereka tampak seperti berasal dari sekte yang sama. Setelah keduanya muncul, cemberut pria parubaya berjubah putih itu menghilang dan dia berkata, "Apakah sesuatu terjadi?" Gadis itu mendengus pelan. Dia menatap pria sakit-sakitan di sebelahnya dan berkata, "Ini semua karena dia. Aku sudah menemukan toko yang akan membeli inti monster, tapi dia harus pergi dan menukarnya dengan sarung pedang jelek." Pria parubaya mengeluarkan suara terkejut. Dia memandang pria yang sakit-sakitan itu dan bertanya, "Saudara Li, sarung jenis apa? Apakah Anda membiarkan saya melihat?" Laki-laki bernama Li tersenyum pahit. Dia melambaikan tangannya dan sarung yang tampak sangat biasa muncul di tangannya. Dia berkata, "Saya menemukan sarung ini sangat aneh. Saya merasa itu mengandung aura yang sangat spesial, jadi saya harus membelinya. Lupakan, kali ini, semuanya ada padaku. Kurangi saja biayanya dari waktu berikutnya kita membagi keuntungan." Gadis itu mendengus lagi. Dia menatap sarungnya dan bergumam, "Sarung rusak macam apa yang berharga untuk inti makhluk roh berkualitas rendah?" Pria parubaya bernama Qiu melambaikan tangannya dan sarung pedang terbang ke tangannya. Setelah melihatnya dengan serius, dia mengangguk dan berkata, "Sarung pedang ini memang aneh. Saudara Li mungkin tidak sepenuhnya salah." Dengan itu, dia mengembalikan sarung pedangnya. Gadis itu menoleh ke pria bernama Qiu dan dengan serius berkata, "Baiklah, ayo pergi." Saudara Qiu, saya ingin mengkonfirmasi, apakah Anda yakin Anda tahu di mana binatang 8 cakar itu? Pria bernama Qiu itu tersenyum dan mengangguk. Dia menyentuh tasnya dan sebuah perahu raksasa muncul di udara. Dia melompat ke perahu dan duduk. Dua lainnya mengikuti dan duduk di perahu juga. Kecepatan perahu sangat cepat. Itu membentuk jejak pelangi dan menghilang ke kejauhan. Selama penerbangan, selain pria bernama Qiu, dua lainnya duduk di sana, bersila dan berkultivasi. Ini bukan pertama kalinya mereka menaiki perahu ini, tetapi setiap kali mereka melakukannya, mereka harus berkultivasi untuk memfokuskan energi spiritual mereka, atau tidak mungkin mereka dapat menahan kekuatannya. Ekspresi jijik melintas di wajah pria bernama Qiu. Meskipun keduanya berada di tahap akhir formasi inti, fondasi mereka sangat buruk. Dulu ketika dia berada di tahap akhir formasi inti, dia tidak memiliki masalah duduk di kapal ini. Dulu, ketika dia berada di tahap akhir formasi inti,
tidak banyak pembudidaya di level yang sama yang bisa melawannya. Lagi pula, indera dan teknik ilahinya jauh di atas rata-rata pembudidaya. Lalu, ada harta sihirnya. Dikombinasikan dengan pengalaman tempurnya, mereka membuatnya hampir tak terkalahkan. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah orang terkuat di bawah tahap Naschen Sol. Dia memikirkan semua ini sampai dia bertemu satu orang. Seorang pemuda berambut putih dan berhati dingin. Matanya berbinar saat bayangan orang itu muncul di benaknya. Setelah sekian lama, dia menyeringai dan berpikir, Brother Wang, setelah menelan Naschen Sol itu, saya telah berhasil mencapai tahap Naschen Sol. Saya tidak tahu apakah Anda berhasil atau tidak. Jika tidak, maka ketika kita bertemu lagi, saya harus membayar Anda kembali. Setelah 4 hari, perahu berhenti di atas gurun. Laki-laki bernama Li dan perempuan heroik itu membuka mata mereka. Cahaya dingin melintas di mata gadis itu dan dia berkata, Kakak Qiyu, di mana binatang 8 cakar? Qiyu Siping menarik napas dalam-dalam. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan lumpur seukuran telapak tangan. Dia memasukkan kekuatan spiritual ke dalam lumpur, menyebabkannya mengeluarkan bau amis. Bau ini sangat kental karena perlahan menyebar. Bahkan ketika angin bertiup melewatinya, ia tidak mampu menerbangkannya. Segera, baunya menyebar semakin luas. Lalu, teriakan yang terdengar seperti tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tatapan Qiyu Siping terfokus pada sesuatu di kejauhan dan dia memindahkan perahu ke arah itu. Pada saat yang sama, gadis itu menunjukkan ekspresi bersemangat dan berkata, lumpur di tangan saudara Qiyu memang ajaib. Memang ada binatang 8 cakar di sana. Petik 2. Ekspresi Qiyu Siping normal saat dia berkata, saya telah melacak binatang ini sejak lama, jadi saya tahu kebiasaannya. Jika bukan karena tingkat kultivasi saya terlalu rendah, saya pasti sudah menangkapnya. Kali ini, aku harus merepotkan kalian berdua. Gadis itu mengangkat dagunya dan berkata, tentu saja. Saudara Qiyu baru berada di tahap pertengahan formasi inti. Serahkan saja pembunuhan binatang itu kepada kami. Dengan itu, dia turun dari kapal. Adapun pria sakit bernama Li, dia tersenyum pahit dan segera mengikutinya. Qiyu Siping mencibir di dalam hatinya. Dengan kultivasi Naschen Sol tahap awal, terlalu mudah untuk menyembunyikan kultivasinya dari 2 junior core formation. Jika bukan karena fakta bahwa membunuh binatang ini membutuhkan racun yang harus dibuat di tempat dengan ludah binatang itu, dia tidak akan membawa mereka ke sini. Dia dengan santai mengikuti mereka saat teriakan gadis itu ditransmisikan dari kejauhan dan kilatan cahaya dari harta sihir bisa terlihat. Binatang 8 cakar benar-benar hanya gurita raksasa di lautan setan. Kultivasi binatang buas ini sudah tidak rendah dan dengan bantuan hujan hitam, ia memperoleh kecerdasan. Sekarang telah mencapai tingkat binatang roh berkualitas rendah. Tapi binatang 8 cakar ini sangat aneh. Bahkan para pembudidaya Naschen Sol akan pusing karenanya. Meskipun seorang kultivator Naschen Sol tidak akan memiliki masalah bertahan melawan satu, kulit binatang 8 cakar sekuat binatang roh kualitas menengah. Kecuali seseorang berada di tahap akhir Naschen Sol, mereka tidak akan bisa melukainya. Akibatnya, semua pembudidaya yang berburu binatang buas tidak menyukainya. Ketika mereka melihatnya, mereka akan menjauh darinya. Namun, binatang 8 cakar adalah mangsa yang sangat menarik. Tidak seperti binatang buas lainnya,
ia memiliki 8 inti. Selain itu, teknik racun istana ajaib sangat efektif melawan binatang buas ini. Berburu binatang buas ini telah menjadi salah satu kegiatan utama istana ajaib. Semua murid dengan senang hati memburu mereka. Qiu Siping sudah mengambil keputusan. Setelah 2 junior formasi inti ini membunuh binatang itu, dia akan membunuh mereka untuk mendapatkan inti. Tapi tepat pada saat itu, indera ilahi raksasa menyapu area tersebut. Keduanya yang bertarung dengan binatang bercakar 8 dan hendak mengeluarkan beberapa ludah tiba-tiba berhenti saat mereka mengungkapkan ekspresi yang tidak pasti. Yang lebih aneh lagi adalah berkat pemindaian indera ilahi itu, bahkan binatang cakar 8 pun gemetar. Lagi pula itu adalah binatang, jadi secara alami peka terhadap kekuatan spiritual dan dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari indera ilahi ini. Ini menyebabkannya mengeluarkan suara gemuruh. Itu mundur dan bersembunyi di dalam gua, gemetar dan tidak berani keluar. Qiu Siping adalah yang paling bersemangat dari semua orang yang hadir. Lagi pula, dia berada di tahap awal Nas Chen Sol. Saat indera ilahi menyapu, dia merasa seolah-olah dia telah benar-benar terlihat. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan Nas Chen Sol-nya lepas kendali, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perasaan ini menyebabkan ekspresinya sangat berubah. Dia ingat beberapa eksentrik pemutus roh yang menghilangkan hujan hitam. Pria bernama Li mundur beberapa langkah. Dia menyingkirkan hartanya dan menjadi sangat hormat. Bahkan gadis itu, yang biasanya tidak takut pada apapun, menjadi lemah lembut saat dia diam-diam berdiri di samping pria itu. Rekan kultivator Qiu, lama tidak bertemu. Qiu Siping terkejut. Dia bertanya, "Senior mengenal saya?" Pada saat yang sama, seorang pemuda berambut putih perlahan menuju. Meski dia terlihat sangat lambat, dalam sekejap mata, dia muncul 10 kaki di depan semua orang. Qiu Siping menatap orang itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berseru, "Itu kamu." Orang ini adalah Wang Lin. Tatapannya melewati pria bernama Li dan gadis itu, lalu jatuh pada Qiu Siping saat dia tersenyum tipis. Dengan pikirannya, dia dapat dengan mudah melihat skema Qiu Siping. Kakak Qiu benar-benar dalam suasana hati yang baik. Dengan kultivasi Nas Chen Sol Anda bermain-main dengan 2 junior core formation. Sangat menarik. Kata-kata Wang Lin lambat, tetapi ketika didengar oleh pria dan wanita itu seperti kilat, membuat mereka terkejut. Keduanya tidak bodoh. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, wajah mereka langsung menjadi gelap. Mereka berdua saling memandang, lalu menatap Wang Lin dengan ekspresi bersyukur saat mereka menggenggam tangan mereka. Mereka perlahan mundur, lalu melesat ke kejauhan. Qiu Siping tersenyum pahit. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengeluarkan drum kecil dari tasnya. Dia mengetuk drum dan 2 benang hitam yang hampir tak terlihat menyerbu ke kejauhan. Benang hitam itu sangat cepat. Saat benang hitam hendak mengejar, lampu hijau muncul, melacak benang hitam. Saat lampu hijau menghilang, keduanya sudah menghilang tanpa jejak. Ekspresi Qiu Siping sangat jelek. Meskipun dia membenci nyali Wang Lin di dalam hatinya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Rekan kultivator, lama tidak bertemu." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang.
Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.